Soal nomor 1 ini udah dibahas di video sebelumnya. Karena banyak yang nggak percaya hasilnya, ya udah kita pakai kalkulator aja. 331 dikali 329. Hasilnya tadi 108, 899 dikurang 330 kuadrat. 108, 900 ditambah 2. 108, 899 dikurang 108, 900 ditambah 2. Tuh, hasilnya 1. Yang Y, 410 kuadrat, 168, 100 dikurang 411 kali 409. 168, 099. Itu udah kelihatan sih jawabannya 1. Tapi kalau masih pengen dibuktikan juga ya kita kurangin pakai kalkulator juga. Nah, 1 juga. Sehingga X sama dengan Y. Soal kedua, 21/5 ditambah 31/6 dikurang 4, 2/3. Jadi bilangan bulatnya ya kita pisahin aja. 2 tambah 3 kurang 4. 2 tambah 3 kurang 4. Kemudian ditambah yang pecahan. 1/5 menyesuaikan tandanya. Ditambah 1/6 dikurang 2/3. 2 ditambah 3, 5. Dikurang 4, 1. Ditambah, yang pecahan ini, KPK-nya berapa? 5, 6, 3. 30 ya. 30 bagi 5, 6. Kali 1, 6. Kemudian 30 bagi 6, 5. Kali 1, 5. Tandanya juga menyesuaikan ya. Di sini negatif, berarti kita kurang. 30 bagi 3, 10 kali 2, 20. Jadi 1 ditambah 6 tambah 5, 11. Kurang 20, min 9 per 30. Nah, ini kan positif kali negatif. Jadinya negatif. Atau kalau kita mau sederhanain, sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 30 juga bagi 3. 9 bagi 3, 3. 30 bagi 3, 10. Atau ini kalau kita mau ubah ke desimal, 1 dikurang 0,3. 1 dikurang 0,3 adalah 0,7. Soal ketiga, kalau kita terbiasa hitung cepat dan hafal dengan pecahan sederhana, kayaknya nggak perlu dicoret-coret, sudah ketemu jawabannya. 50 kurang 0,5, 49,5 dikurang 25,25. Dapatnya adalah yang C, 24,25. Karena kita lagi bahas soal, ya kita coba bahas 50 dikurang 25 1/4. Yang 1/4-nya itu sama dengan 0,25. Teman-teman pasti sudah hafal kan? Atau kalau nggak hafal, kita bikin per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25 kan? Di bawah sudah kita kalikan 25, maka yang di atas juga harus dikali 25. 1 kali 25, 25 per 100, 0,25. 25 1/4 itu maksudnya adalah 25 ditambah 1/4. 25 ditambah 0,25. Berapa? 25,25. Dikurang 0,5. Akan lebih mudah kalau 50-nya kita kurangkan terlebih dahulu dengan 0,5. 50, karena sini satu angka di belakang koma, bikin aja 50,0. Dikurangin dengan 0,5. 0 kurang 5 nggak bisa. Pinjam 1 di sini. Nggak bisa juga, maka dipinjam 1 di sini.
Yang 0 di sini jadi 10. Ya kan? Dipinjam lagi yang di sini. Maka 0 yang terakhir ini jadi 10. 10 kurang 5, 5, koma. Yang ini sudah kita jadikan 10, sudah dipinjam juga di sini 1, maka tinggal 9. Yang 5 juga udah dipinjam 1, jadi 4. 49 setengah. Ya udah, berarti 49 setengah ini kita kurangin lagi dengan 25,25. Karena di sini 2 angka di belakang koma, ya bikin aja 49,50 dikurangin dengan 25,25. 0 kurang 5 nggak bisa, pinjam di 5. Jadi 10, 10 kurang 5 adalah 5. Ini tinggal 4. 4 kurang 2, 2. 9 kurang 5, 4. 4 kurang 2, 24. Yang C. Soal keempat. Lagi-lagi ini adalah pecahan sederhana. Kalau kita sudah terbiasa, ya nggak perlu dicoret juga untuk mencari jawabannya. 0,75 itu kan 3 per 4. Dikurang 1 per 4, 2 per 4. 2 per 4 itu setengah. Di sini ada min setengah, ya tinggal lagi min 3. Tapi baiklah, 0,75 itu kalau kita ubah ke pecahan sederhana, ingat ya, di sini ada pecahan. Boleh kita ubah yang 0,75 dalam bentuk pecahan juga. Biar lebih efektif kita mengurangkannya. Ya, 0,75 itu sama juga dengan 3 per 4. Atau 0,75 kan 75 per 100. Sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25 kan 3. 100 bagi 25 adalah 4. Jadi 3 per 4. 3 per 4 dikurang 3 1 per 2 dikurang 1 per 4. 3 per 4 dikurang 1 per 4. 2 per 4 kan, karena penyebutnya sudah sama. 2 per 4 itu juga sama dengan setengah, sama-sama dibagi 2. Jadi ini dikurangkan dengan ini, hasilnya adalah setengah. Dikurang 3 1 per 2. Ingat, 1 per 2-nya, negatifnya juga milik 1 per 2. Jadi dikurang 1 per 2. 1 per 2 dikurang 1 per 2, habis. Tinggal min 3. Lanjut soal kelima, 2 ditambah 3 per 5 bagi 4 dikurang setengah. Ini kita kerjakan terlebih dahulu, tetapi kita juga boleh 2 dikurang 0,5. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah 2 ditambah 3 per 5. Kemudian kita bagikan dengan 4. Nah, itu yang nggak boleh. Atau 4 dikurang 0,5. Ya. Jadi 2 dikurang setengah berapa? 1 setengah kan? Kita buat aja 2,0. Di sini 0,5. Dikurangin. 0 kurang 5 nggak bisa, pinjam 1 di sini. Jadi 10. 10 kurang 5 adalah 5. Sudah dipinjam 1. Tinggal 1. 1 kurang 0, 1. Jadi 2 dikurang 0,5 adalah 1,5. Ditambah 3 per 5 dibagi 4. 3 per 5 sebenarnya ini ada per 1 ya. Kalau kita rubah ke perkalian, kita balik. 1 per 4. 3 kali 1, 3. 5 kali 4 adalah 20. Jadi hasil dari 3 per 5 bagi 4 adalah 3 per 20. Ya, 1,5 ini sama juga dengan 15 per 10. Atau sama-sama dibagi 5. 3 per 2. 3 per 2 ditambah 3 per 20. Karena penyebutnya 20, maka di sini kita buat juga per 20. Kan bisa. Ya kan? Tinggal kita kali 10. Ini juga harus kali 10. 3 kali 10 adalah 30 per 20 ditambah 3 per 20. Penyebutnya sudah sama,
pembilangnya ya tinggal kita jumlahin. 33 per 20. Yang E. Atau mau satu-satu juga boleh. 2 ditambah, tadi sudah kita cari ya, 3 per 5 dibagi 4, 4 per 1 ya. 3 per 5 dikali 1 per 4. 3 per 20. Dikurang 0,5 artinya adalah 5 per 10. Sama-sama dibagi 5 dapatnya adalah 1 per 2. Nah, di sini penyebutnya adalah 20. Jadi kita bikin aja di sini supaya jadi 20 gimana? Ini kan sebenarnya 2 per 1 kan? Supaya penyebutnya 20 ya kita kali 20. Yang di atas juga harus kali 20. Jadinya 40 per 20. 40 per 20 ditambah 3 per 20 dikurang yang 1 per 2 juga kita ubah. Menjadi per 20, tinggal kita kali 10. Ini juga harus kali 10. 10 per 20. 4 tambah 3, 40 tambah 3, 43. Kurang 10. 33 per 20. Sama hasilnya. Di video sebelumnya ada latihan 1, tidak ada burung yang tidak bertelur. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Jadi tidak ada hubungan premis 1 dengan premis yang kedua, sehingga tidak dapat kita simpulkan. Kalau dibaca pilihan A, B, C, D juga nggak nyambung kesimpulannya. Beberapa burung berkaki 4. Salah, ya kan? Karena yang disebutin di sini adalah tidak ada burung yang tidak bertelur. Artinya semua burung bertelur. Yang B, semua hewan berkaki 4 tidak bertelur. Tidak ada premis yang menyatakan seperti itu. Semua burung bukan hewan yang bertelur. Menentang premis yang pertama, ya kan? Yang D, semua hewan berkaki 4 bertelur. Salah ya. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Latihan kedua, perbandingan umur ayah, ibu, Niko, adalah 8 banding 7 banding 3. Jika umur Niko 15 tahun, berarti yang diketahui 15 tahun. Maka jumlah umur ketiganya adalah, kita buat lagi, perbandingan diketahui. Yang diketahui tadi adalah umurnya si Niko. Perbandingannya berapa? 3. Ya. Yang ditanya adalah jumlah umur ketiganya. A ditambah I ditambah dengan N. Berapa? Yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali dengan yang diketahui. Yang ditanya adalah umur ketiganya, perbandingan ditanya, ya tinggal kita jumlahkan aja. 3 tambah 7 tambah 8. 10 tambah 8, 18. Perbandingan diketahui, yang diketahui adalah umur Niko. Perbandingannya adalah 3 dikali yang diketahui adalah umur si Niko. 18 bagi 3, 9. Dikali 6 ya. 6 dikali 15. Berapa? 90.